السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada malam yang mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di dalamnya dengan kita duduk di majelis ilmu. Ini merupakan sebuah kebahagiaan dan kegembiraan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah untuk berjalan di atas titian al-ilmu. Bagaimana kita tidak bahagia karena Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwani wa akhwati fillah, kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali membahas kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas tentang bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampai sekarang kepada ucapan al-muallif yang kita ambil judul dengan Petuah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab rahimahullahu taala, wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la uzra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda. Tidak ada toleransi, tidak ada uzur
bagi siapapun yang melakukan kesesatan yang mana dia menganggapnya sebuah petunjuk. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak ada toleransi, tidak ada uzur bagi siapapun yang melakukan kesesatan yang dia anggap itu sebuah petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalatan, dan tidak ada uzur bagi orang yang meninggalkan sebuah petunjuk Rasul sallallahu alaihi yang dia menganggapnya sebuah kesesatan. Faqad buyyinatil umuru, perkara-perkara agama sudah dijelaskan. Wa thabatatil hujjatu, dan hujjah telah tegak. Wa inqata'al uzru, dan terputuslah alasan bagi siapapun. Nanti kita ulang ucapan ini, kita jelaskan dulu. Kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, tidak ada uzur bagi siapapun yang melakukan kesesatan yang dia anggap sebuah petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebenaran. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah telah jelaskan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Maka tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi siapapun untuk dia terjatuh ke dalam kesesatan. Jadi manakala manusia melakukan penyimpangan, manakala manusia terjatuh ke dalam kesesatan, manakala manusia menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, maka tidak ada alasan bagi dia. Kenapa? Karena dia yang telah kurang dalam mencari petunjuk Allah dan Rasulnya. Al-Quran berisi petunjuk, Sunnah Rasul berisikan petunjuk. Tugas dia belajar dan mencarinya. Manakala seseorang tidak mau mencari kebenaran, dia tidak mau bertanya kepada orang-orang berilmu, maka kesesatan pasti akan datang menghampirinya. Dan dialah yang dikatakan orang-orang yang salah. Jangan dia mengatakan Allah yang menyesatkan saya. Dimuliakan oleh Allah. Kata al-muallif, hasibaha huda, kesesatan yang dia anggap petunjuk, yang dia mengira itu adalah petunjuk. Di sini faidah ilmu ikhwatal iman, bayan anna dhann la yughni minal haqqi syai'ah. Prasangka tidak akan bisa menyampaikan seseorang kepada kebenaran. Persangkaan tidak bisa menyampaikan seseorang kepada kebenaran. Kalau kita menerka dalam agama ini, kita hanya menerka, kita hanya berprasangka, oh ini menurut saya, kira-kira ini baik, kira-kira ini tidak baik. Bukan seperti itu agama Islam. Al-Islam dibangun di atas al-yaqin, di atas keyakinan, dan keyakinan itu bersumber dari al-ilmu. Orang yang berilmu pasti yakin, orang yang kurang ilmunya dia akan ragu. Dia akan menerka-menerka. Dia akan berprasangka-prasangka.
Makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-37, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Mereka orang-orang kafir menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Yahsabun, mereka mengira, mereka berprasangka bahwasanya mereka di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, ya, prasangka mereka tidak cukup mengantarkan mereka kepada al-haq, kepada kebenaran. Tapi yang akan mengantarkan mereka kepada kebenaran adalah al-ilmu. Ilmu. Ilmu ini ikhwatal iman, ya. Sebagaimana yang kita katakan, ilmu ini ibarat sebuah cahaya. Semakin sedikit cahaya yang ada pada diri seseorang, semakin sedikit ilmu yang ada pada diri seseorang, semakin kurang terang cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Semakin banyak ilmunya, maka semakin terang cahaya yang menjadi penunjuk jalan bagi dia. Maka ikhwatal iman, Al-Quran berbicara tentang hidayah, Sunnah berbicara tentang hidayah. Al-Quran berbicara tentang keburukan, Sunnah juga berbicara tentang keburukan. Ini terus, ya, ada at-targhib wa tarhib, motivasi, ancaman, motivasi, ancaman. Seperti itu berjalannya Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Maka tidak ada alasan orang yang tidak belajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Allah, saya jahil, saya tidak tahu. Kenapa Anda tidak mau belajar? Kenapa Anda tidak mau menuntut ilmu? Ya, kecuali memang ilmu itu tidak sampai sekali kepada dia. Dia sudah belajar tapi dia tidak pernah mendengarnya. Dia berusaha belajar dalam hidupnya namun ilmu itu tidak sampai pada dirinya. Maka inilah orang-orang yang diberikan uzur kejahilan. Karena wajib bagi setiap muslim kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian, ya, kata Syekh rahimahullahu taala, wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Dan tidak adalah alasan bagi seseorang yang meninggalkan petunjuk yang dia mengira petunjuk itu adalah kesesatan. Lihat ya ikhwatal iman, sebagaimana yang kita katakan tadi, laisal amru 'alal husbani wadh-dhann, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Perkara agama ini bukan dengan prasangka, bukan dengan mengira-ngira. Fayakhudhu dhalalatan yahsabuhu huda. Kemudian dia melakukan kesesatan yang dia anggap petunjuk. Aw yatruka haqqan yadhunnuhu dhalalah. Atau dia meninggalkan kebenaran yang dia anggap kesesatan. Prasangkanya ini tidak bermanfaat bagi dia, tidak akan menyelamatkan dia. Apa alasannya ikhwatal iman? Oh, menurut saya, prasangka saya ini enggak baik. Menurut saya ini enggak baik. Oh, menurut Anda, menurut pendapat saya ini enggak pas. Ucapan-ucapan seperti ini tidak akan memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat. Tidak akan menyelamatkan orang-orang yang mengucapkannya. Alasannya apa para jemaah? Alasannya simpel dan sederhana. Li'annal huda wad-dhalal qad bayyanahumallahu fil Qur'an. Karena petunjuk telah Allah jelaskan dan kesesatan telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa bayyanahumar rasulu fis sunnah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa bayyanahumas salafu fi siratihim wa aqidatihim. Dan telah dijelaskan oleh para salaf dalam jalan hidup mereka dan akidah mereka. Baik.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di dalam kitab An-Nubadh ala Syarhis Sunnah, asar ini, ucapan Umar bin Khattab ini, ikhwatal iman, ada perkara penting yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, ibtalul qaidah al-masyhurah inda katsirin minal jama'at al-harakiyah. Membatalkan sebuah prinsip, sebuah kaidah yang menjadi pegangan kelompok-kelompok dakwah pergerakan. Mana dia? Kata mereka, ini sering antum dengar, najtami'u fima ittafaqna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur, saling toleransi dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Dalam ungkapan yang lain, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita saling tolong menolong, saling membantu dalam perkara yang kita sepakati. Kemudian kita saling memberikan toleransi, saling memberikan uzur dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Taib, ikhwatal iman. Poin yang pertama yang kita ingin kritisi, kaidah ini kaidah yang keliru, bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Jadi tolong menolong dalam perkara dosa, tolong menolong dalam kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tolong menolong itu bukan dalam perkara yang kita sepakati. Para jamaah, kita saling tolong bukan dalam hal kita bersaing, ya, kita bersatu di dalamnya. Tapi kita saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketaatan, bukan dalam hal yang kita sepakati. Kita tolong menolong bukan dalam perkara yang kita sepakati. Dalam hal apa, ikhwatal iman? Dalam perkara kebaikan dan ketaatan dalam al-haq. Orang melakukan kesyirikan, apakah kita saling tolong menolong meskipun kita sepakat? Dalam melakukan perkara bid'ah, kita saling tolong menolong meskipun kita sepakat? Maka tidak boleh tolong menolong dalam perkara kesyirikan, dalam perkara kemungkaran, dalam perkara pelanggaran. Kaidah ini juga bertentangan, ya, dengan hadis Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Bukan dalam perkara yang kita sepakati, kita bersatu di atas sunnah. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Taib. Kemudian juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jikalau kalian berlainan pendapat, berbeda pendapat tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan saling toleransi. Ayo
Kita kembalikan perkara yang kita berselisih di dalamnya ini kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan malah saling toleransi. Biarkan dia di atas kesyirikannya, biarkan dia di atas kesesatannya, biarkan dia di atas penyimpangannya. Dendek balak dengan. Jangan saling ingkari, jangan saling tegur, biarin sudah. Ya, yang penting kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Tidak usah urus kesalahan orang lain. Maka cocok ya dikatakan oleh Syekh di sini, para ikhwatal iman, kaidah ini bertentangan jelas dengan Al-Quran dan hadis. Tadi sudah kita bacakan. Ya. Maka kaidah ini juga akan membatalkan kaidah apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan Bani Israel dilaknat gara-gara apa? Karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mengingkari dalam perkara kemungkaran yang mereka perbuat. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Itulah mereka yang inginkan. Ya, apapun yang ini ibadah kubur, enggak usah tuh. Yang penting kita bersatu aja. Ya, yang ini membolehkan mengkafirkan kaum muslimin, ya bersatu sudah. Yang ini mengatakan pemerintah kafir, yang penting rangkul sudah. Semuanya kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati. Urusan perbedaan biarkan itu menjadi warna saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya orang salah dalam meletakkan kaidah. Kaidah apa para jamaah? La inkara fi masailil khilaf, kata mereka. Tidak ada ingkar dalam masalah khilaf. Tapi yang benar, la inkara fi masailil ijtihad. Tidak ada ingkar dalam masalah ijtihad. Ini yang benar ya ikhwatal iman. Ini yang benar. Karena apa? Sudah saya sering sampaikan kepada antum semua. Khilaf itu ada dua. Khilaf yang mu'tabar dan khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang ada standarnya. Dalilnya sama-sama kuat. Khilaf yang masyhur sudah terjadi di zaman sahabat. Kemudian ada khilaf yang dalilnya sangat rapuh dan lemah. Dan ini yang disebut khilafun ghairu mu'tabar. Wa laysa kullu khilafin jaa'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nadhari. Tidak semua khilaf itu bisa dianggap sebagai khilaf yang punya standar, kecuali khilaf yang memiliki hujjah yang kuat. Contoh khilaf yang tidak mu'tabar, khilaf dalam masalah akidah. Tidak usah saling ingkari dalam masalah akidah. Yang yakinin Allah di atas silahkan, yang yakinin Allah di mana-mana silahkan. Kita saling hormatin, noh. Terdoa, diam sudah. Tidak usah saling ingkari. Lah bukan begitu ikhwatal iman. Ya, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan termasuk dari khilaf yang mazmum, khilaf yang buruk, mukhalafatu ma kana alaihi salafus salih min aqidatin wa manhajin. Khilaf yang tercela itu menyelisihi apa yang berada di atasnya para salafus salih dari akidah dan manhaj. Akidah Allah di mana-mana, ini enggak pernah ada di zaman para sahabat ikhwatal iman. Tidak ada satu riwayat mengatakan demikian. Yang sahih tidak ada. Kalau yang datang belakangan iya. Begitu pula dalam masalah sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia.
dengan sifat turun yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Itu yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW dan diyakini oleh Nabi SAW yang menyampaikan hadis tersebut. Tapi datang belakangan ini khilaf yang menyelisihi mereka. Dalam perkara akidah, ikhwatal iman. Adapun dalam bab fikih dari dulu para ulama, bahkan masalah meletakkan tangan di atas pusar itu kan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Riwayatnya hadis Ali radhiyallahu taala anhu tapi sanadnya dhaif. Dalam masalah fikih ya. Para sahabat terkadang berbeda pendapat, ikhwatal iman. Ya. Ada sebagian mengatakan haji tamattu itu lebih utama, ada yang mengatakan haji ifrad itu lebih utama. Baik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini jelas bahwasanya uzur bagi seseorang itu tidak ada. Karena apa? Tugas dia harus belajar. Ya, terlebih di zaman ini dakwah sunnah ini di mana-mana. Mereka harus terus belajar dan belajar. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, faqad buyyinatil umur. Perkara-perkara agama ini sudah dijelaskan. Ini ucapan Syekh dijelaskan. Naam, qad buyyinatil umur ya. Ada perkara yang dikatakan kebaikan dalam Islam ini tidak dijelaskan oleh Nabi semuanya. Semua antum sering mendengar khutbah Nabi di mana? Padang Arafah itu apa kata Nabi SAW? Ya, ala hal ballagt. Ala hal ballagt. Ala hal ballagt. Persaksikan wahai para sahabat, aku telah menyampaikan syariat Islam ini. Aku telah menyampaikan syariat Islam ini. Aku telah menyampaikan syariat Islam ini. Allahumma syhad. Saksikan wahai Allah. Falyuballigh syahidil ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Akan tetapi tersisa apa ikhwatal iman? Lakinnaha tahtaju ila bahsin wa ila talab kata Syekh. Tapi sekarang tugas kita ini menuntut mencari bi an yata'allamal insan. Manusia harus belajar. Ilmu ini banyak, umur itu kita pendek. Ya ikhwatal iman, umur ini pendek, ilmu itu sangat banyak. Waktu kita untuk menuntut ilmu itu terbatas. Agar hujjah Allah itu tegak pada diri kita, ikhwatal iman, kita harus terus berjalan dan menuntut ilmu, belajar. Orang-orang yang tidak mau belajar, pertanggungjawaban mereka berat di hadapan Allah. Karena Allah telah persiapkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan sunnah telah dipersiapkan bagi Allah kepada mereka. Namun mereka tidak mau mendatanginya. Ini berat pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ingat, belajar ilmu itu harus dari para ulama. Jangan belajar ilmu dari diri sendiri atau dari orang-orang jahil. Ya, tidak bisa bahasa Arab, tapi pintar ngomong. Ini nggak pantas diambil ilmunya, ikhwatal iman. Banyak orang yang pintar ngomong, tapi bahasa Arab nggak bisa. Nah, bagaimana antum akan paham tentang Al-Quran, tentang hadis Rasul, sedangkan anda tidak paham tentang bahasa Arab? Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib belajar bahasa Arab itu, ikhwatal iman. Ya, mulai sekarang antum harus cari guru bahasa Arab. Ini kata Imam Syafi'i loh. Ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhdahu fi ada'i fardhihi kama alaihi an yata'allama as-salata wal adhkar. Wajib bagi setiap muslim belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya. Nah, Syam, nah tunjuknya Syam ini nih, Syam bagi ngajar itu bareng. Ya, sesuai dengan kemampuan dia untuk menunaikan kewajibannya.
sekedar bisa paham ayat-ayat Al-Quran, mungkin paham bacaan apa, ruku, sujud, bacaan sholat. Sebagaimana wajib bagi dia untuk belajar sholat dan belajar zikir. Belajar dari orang-orang yang dipersaksikan keilmuannya, ikhwatal iman, orang yang sudah menuntut ilmu dari para ulama. Perhatikan para jamaah, al-ilmu bit-talaqqi wa laysa bil akhdhi minal kutub. Ilmu itu diambil dari lisannya para ulama, bukan hanya sebatas belajar dari buku. Karena banyak orang-orang yang belajar atau tidak, ikhwatal iman, ya akhirnya begitu pemahamannya kacau balau. Seperti yang diceritakan, ada lulusan salah satu universitas Islam yang terkenal di Indonesia ini, cabangnya di negeri Saudi Arabia. Lulusan sana, tapi pemahamannya kacau balau. Dia terpapar, ya bahasanya, terpapar pemahaman radikal. Antum tahu orangnya, ma'ruf di Indonesia ini. Orangnya sangat pintar dulu. Dia sekolah di Libya. Tapi itulah dia tidak mengambil ilmu dari para ulama, akhirnya banyak membaca sendiri, akhirnya dia terjatuh ke dalam sebuah kesesatan yang nyata. Orang yang belajar otodidak kesalahannya lebih banyak daripada yang benar. Maka ikhwatal iman, kita kembali. Perkara Islam ini sudah jelas. Tinggal kita yang mencari yang jelas ini. Itu tugas kita. Sebagaimana saya katakan tadi, ikhwatal iman, umur ini pendek. Ilmu itu sangat banyak. Iya. Kita para ulama itu subhanallah sangat banyak. Maka saya para jamaah yang dimaksud saya jujur saja. Sambil saya menyampaikan kajian ini, itu membantu saya untuk giat membaca, giat belajar. Kalau enggak begitu, yang namanya tabiat manusia ini malas para jamaah. Subhanallah. Namanya tabiat manusia ini luar biasa malas kita. Kalau tidak dilawan, orang akan menikmati rasa malasnya daripada dia menikmati rasa lelahnya dalam kebaikan. Tapi kita selalu ingat firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Asy-Syarh, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau berhenti dari suatu urusan, fansab, berletih-letihlah dalam perkara akhirat. Jadi dalam urusan akhirat ini kita harus siap lelah, ya ikhwatal iman. Siap letih, siap payah, siap berkorban. Kapan lagi kalau bukan saat ini? Ketika kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau sudah mulai sakit-sakitan, kalau mulai sudah sibuk, ikhwatal iman, kesempatan itu akan hilang dari kita. Yang sehat terus berjalan di atas kebaikan, terus menuntut ilmu. Yang sakit-sakit, banyak-banyak minta kesembuhan dari Allah agar bisa menuntut ilmu. Tapi dan tidak ada kata telat dalam menuntut ilmu. Tapi kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, kemudian dikatakan oleh al-Imam di sini, raqibaha, yang dia lakukan. Kesesatan yang dia lakukan. Kata raqibaha, dia bersungguh-sungguh melakukan itu. Ini faedah bahasa Arab. Tidak dia mengatakan amilaha. Dia tidak dikatakan fa'alaha, tapi dikatakan raqibaha. Artinya dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan kesesatan yang menyelisih sunnah. Tapi sebesar apapun kesungguhan kita dalam menyelisihi sunnah, ikhwatal iman, itu akan hanya menambah jauh kita dari Allah, bukan menambah dekat kepada Allah.
Ibadah apa saja yang dikatakan ibadah oleh manusia ini, tapi syariatnya tidak ada, petunjuknya tidak ada dari Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak akan pernah menambahkan ketakwaan pelakunya, tidak akan pernah mendekatkan pelakunya kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang tabi'in, ya, apa kata beliau? Mazdada mubtadi'un ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah bertambahnya semangat, rajinnya ahli bid'ah dalam beribadah, semakin bertambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Ya, ikhwatal iman, lihat. Kenapa? Mereka menganggap itu hidayah, menganggap itu petunjuk, padahal itu kesesatan. Bukan menambah ketakwaan mereka kepada Allah, tapi menambah mereka semakin jauh kepada Allah. Saya sering sampaikan kepada antum hadis tentang orang Khawarij. Apa kata Nabi SAW? Yahqiru ahadukum salatahu bisalatihim. Kalian akan merendahkan, meremehkan, menganggap sedikit salat kalian dibandingkan salat mereka. Wasiyamahu ma'asiyamihim. Kalian akan menganggap remeh kecil salat kalian, puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Kalian akan menganggapkan sedikitnya bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Qurannya mereka. Nabi berbicara tentang siapa ini? Orang-orang Khawarij. Salatnya top, puasanya top, bacaan Qurannya top. Bukan lagi top one, ya. Top. Nomor 1, ikhwatal iman. Kalah. Para sahabat loh dikatakan demi, kalah puasa kalian, kalah sholat kalian, wahai para sahabat. Coba ada yang mampu menyaingi sholatnya para sahabat? Gak ada. Puasanya para sahabat? Gak ada. Jihadnya para sahabat? Gak ada. Bahkan para sahabat rela menceraikan istrinya para jamaah gara-gara ibadah. Kita tahu kisahnya. Kita keluar dari tema sedikit ya. Kisahnya Abdullah ibn Abi Bakar. Dia menikahi seorang wanita bernama Atiqah. Khotal iman, istrinya ini 3 kelebihannya, sehingga cinta itu selalu bersemi dan mekar. Ya, cantik. Kedua, baik akhlaknya. Yang ketiga, dia wanita yang cerdas. Atiqah. Akhirnya saking cintanya kepada istrinya Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, apa yang terjadi ikhwatal iman? Ya, dia jarang ikut jihad. Akhirnya sang bapak menegur, ceraikan istrimu, kamu ini jarang ikut turun bertempur di medan jihad. Ceraikan istrinya. Subhanallah. Gara-gara apa? Terlalu sayang sama istrinya. Akhirnya jarang ikut jihad. Subhanallah. Diceraikan istrinya gara-gara jarang ikut berperang. Nah, akhirnya apa yang terjadi ikhwatal iman? Dia melantunkan bait-bait syair. Artinya, enggak, aku ini suami yang enggak pantas, kata. Menceraikan istriku yang sangat memiliki akhlak dan perangai yang mulia. Enggak pantas. Akhirnya bapaknya sedih melihat Abu Bakar Siddiq, sedih melihat sang anak. Nah, rujuk istrimu, rujuk lagi. Rujuk istrinya, tapi terus para jamaah. Semenjak itu terus semangat berjihad. Akhirnya wafat di mana? Di perang Taif. Situlah anak panah ya musuh begitu kencang melesat ke dada beliau yang menjadikan beliau mati syahid di medan itu. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu. Kemudian istrinya ini dinikahi
oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu ikhwatal iman para sahabat. Tapi dibandingkan dengan orang Khawarij, dianggap oleh Nabi, kalian masih menganggap kecil ibadah kalian ini. Tapi lihat, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam. Artinya mereka begitu cepat menyelisih agama Islam sebagaimana ketika anak panah itu keluar dari sasaran. Coba antum panah. Begitu cepat dia menembus sasarannya. Makanya ikhwatal iman, orang-orang yang melakukan bidah ini bukan semakin menambah dekat mereka dengan Allah, akan membuat mereka semakin jauh. Sudah azan ini? Taib, ya. Nanti saya lanjutkan poin sedikit tapi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Taib, masih pada poin ini. Silakan azan dulu bertanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kebanyakan di luar tema. Adakah hadis bahwa jika sudah talak 3, si istri yang diceraikan harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, baru bisa menikah dengan mantan suaminya? Taib. Ya, hadis dalam Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Aisyah menyebutkan ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW menceraikan istrinya 3 kali. Ya. Kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, tapi dia belum menggaulinya. Paham maksudnya para jamaah? Ya. Dia menikah dengan laki-laki lain setelah ditalak 3, tapi tidak ada hubungan badan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, dia tidak boleh merujuk dia. Ketika ditanya, apakah boleh dia merujuk kepada mantan istrinya ini yang sudah ditalak 3 ini? Qala la hatta yazuqu usailataha kama zaqal awwal. Tak boleh dia rujuk kepada mantan istrinya tersebut kecuali setelah suami yang baru menikahinya itu merasakan manisnya sang wanita sebagaimana sang suami pertama merasakan manisnya dia. Artinya harus ada hubungan badan dulu. Ya, apalagi sekarang ada istilah apa? Cina buta. Dalam bahasa Arab nikahul muhallil atau muhallal. Ya, sengaja disuruh orang untuk menikahi mantan istrinya. Nanti biar saya bisa rujuk kepada dia. Ini namanya nikahul muhallil, becina buta. Saya tidak tahu dari mana. Kok bisa tuh Cina buta katanya para jemaah ini. Masya Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya memiliki seorang anak dan dia diberi hadiah sama salah satu keluarga berupa boneka besar dan baju yang bergambar makhluk bernyawa. Pertanyaannya, apakah saya harus membuangnya dikarenakan di dalam Islam gambar makhluk bernyawa itu haram? Taib. Anak antum wanita atau laki-laki? Nah, yang kembali, kalau dia wanita boleh
boneka itu pengecualian. Ya, boneka itu pengecualian bagi anak wanita. Ya. Karena Aisyah dalam Sahihain kalau tidak salah, beliau mengatakan kuntu al'abu bil banati. Ya, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Aku dahulu bermain boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada teman-temanku yang bermain bersamaku. Maka Ibnu Hajar mengatakan hadis ini pengecualian dari hadis-hadis yang melarang memasukkan bentuk atau gambar makhluk bernyawa ke dalam rumah. Tapi ingat, anak perempuan dari zaman sekarang bukan anak perempuan aja punya boneka, anak laki-laki juga punya boneka. Allah taala a'lam wa a'lam. Mana yang harus didahulukan, nafkahi istri dan anak-anak atau orang tua? Kedua-duanya. Kedua-duanya harus dinafkahi. Orang tua Anda wajib, anak dan istri Anda juga wajib. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan, bagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua itu, yang mendahulukan nafkah siapa? Orang tuanya daripada istri dan anaknya. Sehingga itu terhitung dari amal soleh yang begitu mulia. Ya, dia rela menunggu orang tuanya sampai datang pagi hari. Dia tidak ingin memberikan susu itu kepada siapa? Istri dan anak-anak sampai orang tuanya yang pertama. Subhanallah. Menenang kerja pesualin, wah itu ini para jamaah. Ya. Ya. Bahkan tidak sedikit, ya, gara-gara suami berbuat baik kepada orang tuanya, istrinya marah-marah. Maka ya fatal iman, wajib bagi dua-duanya. Istri dan anak kewajiban bagi antum. Kemudian orang tua juga kewajiban bagi antum. Nah, wallahu taala ala wa ala. Ada yang lain? Rahmat? 2. Titipan. Dari mana nih? Dari New Zealand? Dari Senggigi, tay. Menjual? Artinya jual snorkeling itu gitu. Kaidah yang tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Udah jelas begitu. Kalau dia sekedar urusan istilahnya mengantar saja, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sewa menyewakan alatnya, maka ini lebih baik dihindari. Terlebih kita tahu orang-orang yang menggunakannya seperti itu. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, bagaimana cara agar bisa mengamalkan ilmu? Ya, di saat kita mencatat, masya Allah, kita semangat mencatat. Tapi giliran sudah tertutup catatan itu, kita mulai lalai dan lupa. Jadi begini Rahmat, ya, kita manusia ini memang salah satu penyakitnya adalah lalai. Kemudian terkadang juga manusia ini punya sifat yang disebut sifat malas. Maka 2 sifat ini adalah pintu keburukan. Lalai dan malas. Itu yang membuat manusia banyak luput darinya perkara-perkara kebaikan. Malas, dia tidak jadi melakukan kebaikan. Lalai, dia terhalangi oleh lalainya dari perbuatan kebaikan.
Maka oleh karena itu pentingnya doa yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar selalu diberikan hidayah, petunjuk untuk mengamalkan ilmu. Karena ilmu ini, ikhwatal iman, ibarat pohon. Dan buahnya itu adalah amalan. Jadi kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Ya, pohon meskipun enggak berbuah tapi mungkin dia bisa memberikan teduh. Apalagi ada tambah buahnya, tambah indah dan bisa dinikmati. Seperti itu. Iya, ilmu itu paling tidak akan menjadi rem para jamaah. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Paling tidak sebelum dia akan melakukan pelanggaran itu dia tahu ini nggak boleh. Berbeda orang yang nggak punya ilmu, dia akan melanggar segala sesuatu tanpa ada rasa takut sedikit pun di dalam hati mereka. Tapi kalau orang yang punya ilmu ikhwatal iman, paling tidak, salah ini lagu bekah, daratadah katanya. Oh, saya tahu ini salah ya, tapi bagaimana lagi? Terpaksa, ya kan begitu. Paling tidak mereka akan mengatakan demikian. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya selalu mohon hidayah. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Sebagaimana dalam Sahih Muslim diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan mohon kepadamu untuk beramal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal di atas kebenaran. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap selesai subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Kemudian kita selalu melihat kepada orang yang lebih rajin daripada kita dalam urusan amalan. Itu motivasi untuk beramal. Kalau melihat orang yang lebih malas, tambah malas. Makanya dalam urusan dunia, Nabi perintahkan untuk melihat kepada orang yang lebih bawah. Tapi dalam urusan akhirat, Nabi perintahkan melihat kepada yang lebih atas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam demikian itu untuk meraih nikmat surga itu, di sanalah mereka berlomba-lomba untuk meraihnya. Dunia, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Aduh, masih rajinan aku ngaji ketimbang iya. Iya sekali, dua kali, aku bau 3 kali, 4 kali seminggu. Orang itu rajin. Aduh, ketimbang ya salat di masjid, aku masih 3 kali 4 kali tayak aku di masjid kan ya. Kalau begitu ya enggak jadi kita beramal ikhwatal iman. Lihat orang yang paling rajin. Itu yang jadi patokan kita dalam urusan akhirat. Sehingga itu yang mendorong kita, memotivasi kita untuk beramal. Ya, jangan lihat yang lebih malas. Tapi giliran urusan bisnis, ente kalau ingin sukses, lihat orang yang lebih sukses. Akhirnya apa? Enggak peduli halal haram. Hantam dan hajar. Itu para jamaah. Tapi kalau kita berbisnis dengan konsep yang diajarkan oleh Nabi itu, ikhtiar, tawakal, urusan hasil tentukan oleh Allah. Udah segitu dapat, alhamdulillah. Enggak perlu musing-musingin kapan saya kayak dia sukses. Ya. Padahal dia kerjanya cuman 8 jam sehari. Saya 12 jam, 16 jam tapi enggak sukses-sukses. Ini akibat antum melihat dalam urusan dunia kepada orang yang lebih atas. Akhirnya antum anggap nikmat Allah itu sedikit. Yang kedua, antum tidak bersyukur. Kemudian yang ketiga, bisa jadi antum akan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, namun urusan agama tergita dengan si lebih baju. Kalau urusan dunia tergita dengan si lebih sekeji. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas Rahmat? Harus jelas. Kalau enggak jelas, tunggu besok terbit matahari, jelas matahari. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan yang lain?
Baik. Ada ini, dia hadir tapi bertanya di Facebook. Bagaimana dengan ustadz yang sering undang di Masjid Sunnah, sering mengatakan kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan toleransi yang tidak disepakati. Enggak boleh antum ambil ilmunya dari ustadz seperti ini. Ini jelas ustadz Haraki ini. Dakwah pergerakan. Kif kita disuruh saling hormati ikhwatal iman. Ya, nanti akan datang penjelasan tentang ketika membantah penyimpangan seorang dai, yang dibantah penyimpangannya bukan urusan pribadinya. Situ kan kita membahas manhaj muwazanah. Artinya kata mereka, kalau membantah itu harus sebutkan juga kebaikannya, jangan kejelekannya saja. Nanti ada hadis-hadis Rasul yang kita akan baca yang membantah manhaj itu. Enggak boleh kita mengambil ilmu dari ustaz seperti ini. Ini akan mengajak kita seperti manhajnya orang-orang ikhwanul muslimin. Ini yang mencetuskannya, ini orang-orang ikhwanul muslimin. Prinsip ini ikhwatul iman. Ya, akhirnya bersatu dengan orang-orang Syiah, ya, bersatu dengan orang Rafidah. Enggak peduli, yang penting dalam hal yang kita sepakati, dalam perkara yang positif, oke. Giliran dalam kesesatan mereka enggak saling tegur, enggak saling menegur, enggak saling mendakwahi. Dan ini sangat bertentangan dengan prinsip yang sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang seperti ini ingin mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Orang-orang seperti ini ingin membiarkan kita diam. Sebagaimana kata Imam Ahmad, as-sakit anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran itu seperti setan yang bisu. Mereka yang menjadikan kita orang-orang yang bisu, ikhwatal iman. Tidak usah berbicara tentang kebenaran. Biarkan orang pada kemungkarannya, biarkan orang pada kesesatan. Ini ya, ingin menghilangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman. Nah, wallahu taala ala wa ala. Ada pertanyaan lain? Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Abu Intang tidak ada? Baik, demikian kajian kita pada kesempatan. Abu Dafi, ya kah? Yang mana? Ucapan Fudail bin Iyad, barang siapa yang bersenyum artinya kepada ahli bid'ah maka dia telah merendahkan Islam. Maksudnya di sini ikhwatal iman, ya. Bagaimana kita memboikot ahli bid'ah? Artinya ajakan boikot kepada ahli bid'ah itu maksudnya. Karena mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Karena mereka orang-orang yang menyeru kepada kemungkaran. Itu maksudnya. Dan saya sering katakan ikhwatal iman, banyak nas-nas disebutkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bab khusus tentang ini ucapan-ucapan para ulama salaf tentang memboikot ahli bidah. Ucapan itu artinya kalau kita baca itu ucapan yang dikatakan radikal sekali di zaman ini. Ya. Bahkan di antara ucapan mereka, saya bertetangga dengan monyet dan babi-babi itu lebih baik daripada saya bertetangga dengan ahli bidah. Itu ucapan, artinya saking kerasnya dalam perkara boikot kepada ahli bidah. Kalau kita baca ini ngeri loh pada jamaah. Hei loh, pada yang neitang kan ngeri ya kata iman. Tapi itu memang ada ucapan-ucapan seperti itu. Makanya saya katakan mungkin tidak cocok untuk kita baca pada masa-masa seperti ini kata iman, karena ini perbicaraan yang sangat sensitif. Ya, orang salah paham dengan ucapan itu. Maksud dari ucapan itu artinya bagaimana tahdzir yang keras terhadap para ahli bidah. Ingat para jamaah, ahli bidah bukan orang awamnya.
Bukan orang awam. Orang awam mah tidak tahu, mereka ikut aja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Gak jadi Abu Dhabi. Antum buka pertanyaan lagi nih. Kayaknya sama lagi yang bertanya ini dengan yang tadi. Apa yang dimaksud dengan generasi salafus salih? Generasi salafus salih dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Tapi sebagian para ulama mengatakan enggak. Yang paling terbaik itu para sahabat. Yang terbaik itu para sahabat. Kenapa? Kalau tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu sudah banyak ya penyimpangan-penyimpangan terjadi. Tapi bersandarkan hadisnya termasuk. Makanya dikatakan as-salaf disertai dengan kata as-salih. Kalau as-salaf saja, enggak semua salaf itu salih. Karena banyak tabi'in yang pemikirannya menyimpang, dan ada tabi'ut tabi'in dan yang setelahnya itu ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bahkan di akhir zaman sahabat Abu Hurairah, Umar masih hidup, sudah ada kelompok-kelompok bid'ah seperti Qadariyah yang sudah muncul. Ya, yang sudah muncul menyeru kepada bid'ah mereka. Yang mengatakan ciptakanlah takdirmu sendiri, itu Allah tidak tahu perbuatan manusia kecuali setelah terjadinya. Itu kata mereka Qadariyah. Para sahabat sudah hidup, masih hidup, tapi bid'ah itu sudah muncul. Makanya kata salaf, apa namanya? Manhajmu manhajus salaf. Manhajus salafus as-salih. Nah, kalau as-salaf maksudnya para sahabat. Kalau as-salih ditambah generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang salih. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.